Maka untuk mendapatkan kondisi keimanan, untuk mendapatkan ketahanan, keistiqamahan kita, maka setidaknya ada beberapa hal yang kita harus tempuh. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus pandai-pandai mencari teman dekat. Karena pertemanan juga sangat menentukan arah berpikir kita dan arah perbuatan kita. Ketika kita sering bergabung atau berteman baik dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan mendapatkan sebahagian keseharian dari mereka. Tapi sebaliknya, ketika kita sering berteman dengan orang-orang yang tidak benar, sementara iman kita tidak bisa menjadikan kontrol dalam perbuatan kita, sementara iman kita tidak mampu menjadi kontrol dari aktivitas kita, maka boleh jadi kita akan terjerumus dalam kejelekan. Sehingga diadakan ada perumpamaan bahwa perumpamaan orang yang sering berteman dengan orang baik dengan orang yang tidak baik seperti orang yang duduk-duduk di dekat penjual wangi-wangian dengan orang yang duduk pada pandai besi. Bagaimana pengaruhnya ketika kita duduk bersama dengan penjual parfum misalnya? Kadang kita akan mendapatkan hadiah dari mereka. Minimal kita akan diuji cobakan, atau kita bisa membeli parfum itu. Dan yang paling kecil adalah kita akan merasakan harumnya. Tetapi manakala kita berteman dengan orang yang tidak benar, seperti orang yang duduk dekat dengan pandai besi, bagaimana ketika kita duduk di dekat orang pandai besi, ketika badan kita dan pakaian kita tidak terbakar atau tidak terasa panas, minimal kita akan mendapatkan rasa tidak enak. Minimal kita akan mendapatkan bau yang tidak menyenangkan. Beginilah gambarannya orang yang senantiasa bersama dengan orang-orang yang tidak benar. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya upaya yang pertama untuk mempertahankan keimanan dan keistiqamahan kita harus pandai mencari teman dekat. Kita harus pandai mencari teman pergaulan. Sehingga kita akan mendapatkan kesalehan, kita akan mendapatkan kebaikan dari teman kita. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita harus rajin mengikuti majelis ilmu. Ketika kita sering mengikuti pengajian-pengajian agama, itu paling tidak akan memberikan cahaya ke dalam hati kita. Minimal kita akan mendapatkan keberkahan pengetahuan darinya. Sehingga ketika ada sesuatu yang merupakan hal baru mungkin, minimal kita akan mengatakan memang pernah saya mendengar. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sering bersama-sama dalam majelis ilmu, maka kita akan senantiasa terkontrol dengan iman kita. Kita akan senantiasa terjaga dalam amalan-amalan kita. Kita akan senantiasa terbingkai dengan ajakan-ajakan majelis ilmu tersebut. Di saat-saat sekarang ini, tinggal kita mau memilih di mana kita mau mengikuti majelis ilmu. Semua media telah disiapkan. Bukan hanya pengajian dalam bentuk tatap muka. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita harus banyak berzikir dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena apapun yang telah kita lakukan itu adalah merupakan salah satu usaha kita. Tetapi yang akan menentukan adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah kita melakukan banyak kebaikan-kebaikan demi untuk mempertahankan keimanan dan keistiqamahan kita, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk meraih Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya. Karena manusia hanya mampu berusaha, manusia hanya mampu berencana, tetapi menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada dalam suasana Ramadan. Makbul doanya orang-orang yang berdoa pada bulan suci Ramadan.